Ada berbagai jenis senjata yang digunakan dalam peperangan. Tetapi, ada jenis-jenis senjata tertentu yang dilarang penggunaannya dalam peperangan. Di antaranya senjata kimia, biologi, ranjau darat, dan lain-lain. Mengapa senjata-senjata tersebut dilarang? Lalu, siapa atau institusi apa yang melarang penggunaan senjata tertentu dalam peperangan? Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis senjata yang dilarang digunakan dalam perang, termasuk alasan pelarangan dan aturan tertulis yang melarangnya. Sebenarnya, yang lebih tepat bukan pelarangan, tetapi kesepakatan. Kesepakatan negara-negara di dunia untuk sama-sama tidak menggunakan jenis senjata tertentu. Sebagai contoh adalah ranjau darat anti-personil. Ranjau darat yang tidak terinjak atau mengenai musuh saat masa perang masih menyimpan bahaya hingga puluhan tahun setelah perang berakhir. Negara-negara di dunia tidak mau bertahun-tahun dihantui bahaya ranjau darat yang masih tertanam di wilayahnya setelah perang selesai. Maka, negara-negara di dunia bersepakat untuk sama-sama tidak menggunakan ranjau darat. Hal itu kemudian dituangkan dalam Traktat Ottawa atau Ottawa Treaty. Saat ini, ada 164 negara yang menandatangani Traktat Ottawa, termasuk Indonesia. Artinya, ke-164 negara ini bersepakat untuk tidak akan menggunakan ranjau darat saat berperang. Tetapi, ada beberapa negara yang belum mau menandatangani perjanjian ini. Di antaranya Amerika Serikat, Rusia, Cina, Israel, Arab Saudi, Singapura, India, Korea Utara dan Korea Selatan, dan lain-lain. Jumlahnya 32 negara. Negara-negara ini beralasan masih membutuhkan ranjau darat. Rusia menggunakan ranjau darat untuk mengamankan silo-silo peluncuran rudal nuklir. Korea Utara dan Selatan menanam ranjau darat di garis perbatasan kedua negara. Jadi, negara-negara yang belum menandatangani Traktat Ottawa hingga saat ini masih memiliki dan menggunakan ranjau darat. Kemudian, ada juga kesepakatan yang bersifat regional. Misalnya, Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau dikenal juga sebagai Traktat Bangkok yang ditandatangani tahun 1995. Dengan perjanjian ini, negara-negara ASEAN bersepakat untuk tidak mengembangkan dan menggunakan senjata nuklir. Jadi, pelarangan nuklir ini hanya berlaku regional di antara negara-negara ASEAN. Selain ASEAN, ada juga beberapa kawasan regional yang mendeklarasikan sebagai kawasan bebas nuklir, di antaranya Asia Tengah, Amerika Latin, Afrika, dan kawasan Pasifik. Selain ranjau darat dan nuklir secara terbatas, berikut ini jenis-jenis senjata yang dilarang atau lebih tepatnya disepakati untuk tidak digunakan. Yang pertama adalah senjata gas. Ini meliputi berbagai jenis gas beracun seperti gas mustard, gas syaraf, gas fosgen, dan lain-lain. Gas-gas beracun ini banyak digunakan pada Perang Dunia Pertama. Contohnya adalah gas mustard. Diberi nama demikian karena warnanya kuning seperti mustard. Selain menyebabkan iritasi pada kulit dan selaput lendir, jika terhirup akan menyebabkan rongga paru-paru mengeluarkan cairan tidak terkendali. Korban akan mati seperti tenggelam karena paru-parunya penuh dengan cairan. Pelarangan penggunaan gas beracun ini terdapat dalam beberapa traktat, protokol atau konvensi. Di antaranya Protokol Jenewa dan Konvensi Den Haag. Protokol Jenewa tahun 1925 melarang penggunaan gas beracun dan gas yang menyebabkan asfiksia atau kekurangan oksigen. Ini termasuk juga gas air mata. Meskipun gas air mata dianggap tidak mematikan, namun karena memiliki efek asfiksia, maka gas tersebut termasuk dalam golongan gas yang dilarang dalam Protokol Jenewa 1925. Lalu, mengapa gas air mata justru diperbolehkan digunakan polisi dalam penanganan huru-hara? Intinya, perbedaan aturan-aturan ini karena dibuat pada masa berbeda dan oleh orang-orang yang berbeda.
pasti ada perbedaan yang aneh-aneh. Contohnya, Kinder Joy dilarang di Amerika, tapi ganja dilegalkan di beberapa negara bagian. Terkait pelarangan gas beracun melalui protokol Jenewa, sebagian negara-negara besar meratifikasinya. Beberapa negara lain meratifikasi dengan pengecualian beberapa ketentuan. Dalam hukum internasional, ini disebut sebagai reservasi. Ada juga negara-negara yang tidak menandatangani. Sebagian besar adalah negara-negara di Afrika dan negara-negara kecil di Pasifik. Negara yang dekat dengan Indonesia yang tidak menandatangani protokol Jenewa ini adalah Singapura dan Timor Leste. Selain gas beracun, jenis senjata yang dilarang dalam protokol Jenewa 1925 adalah senjata biologi. Dalam protokol Jenewa ini, yang secara eksplisit disebutkan adalah senjata yang menggunakan bakteri. Pelarangan senjata biologi secara lebih luas dituangkan dalam Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologi dan Beracun. Konvensi ini ditandatangani tahun 1972 dan mulai berlaku efektif tahun 1975. Hampir semua negara menandatangani dan meratifikasi konvensi ini. Artinya, mereka sepakat untuk tidak mengembangkan, memproduksi, dan menggunakan senjata biologi. Yang tidak mau menandatangani konvensi ini ada 8 negara, yaitu Israel dan beberapa negara kecil di Afrika dan Pasifik, yakni Chad, Komoro, Djibouti, Eritrea, Kiribati, Mikronesia, dan Tuvalu. Sekarang, kita ke jenis persenjataan yang berkaitan dengan senjata api. Ada kesepakatan pelarangan jenis-jenis peluru tertentu. Pelarangan pertama adalah penggunaan peluru beracun. Ini termasuk pelarangan paling awal terkait jenis senjata. Perjanjian ini disepakati pada abad ke-17, tepatnya tahun 1675 melalui kesepakatan Strasbourg antara Roma dengan Perancis. Sebelumnya, Leonardo da Vinci telah menciptakan peluru meriam kapal yang di dalamnya diisi sulfur dan arsenik. Senjata ini telah digunakan beberapa kali dalam pertempuran. Perjanjian pelarangan peluru beracun juga dimuat dalam Konvensi Den Haag 1889 dan Protokol Jenewa 1925. Jenis peluru berikutnya yang dilarang adalah peluru senjata api ringan yang memiliki kemampuan melebar, pecah, atau meledak saat mengenai tubuh manusia. Peluru ini disebut sebagai expanding bullet atau expanding projectile. Peluru yang bisa melebar saat mengenai tubuh umumnya menggunakan desain hollow point. Bagian depan proyektil berongga, sehingga ketika mengenai objek dengan kecepatan tinggi, bagian ujung ini akan mekar atau melebar. Pelarangan ini tercantum dalam Konvensi Den Haag tahun 1889. Penggunaan peluru yang dapat melebar atau expanding bullet ini dianggap tidak manusiawi dan sulit untuk dikeluarkan dari tubuh saat pengobatan. Namun sebenarnya, expanding bullet atau peluru hollow point merupakan jenis peluru yang sangat umum digunakan dalam berburu. Dan justru, peluru hollow point banyak digunakan oleh polisi di Amerika untuk penegakan hukum. Penggunaan peluru hollow point dianggap lebih aman bagi sekitar karena peluru ini akan terhenti di dalam tubuh, tidak tembus keluar. Ini meminimalkan terjadinya collateral damage bagi orang lain di sekitar tersangka. Lagi-lagi, aturan yang dibuat oleh orang yang berbeda pada masa yang berbeda seringkali bertolak belakang. Peluru hollow point dilarang digunakan dalam peperangan, tetapi lazim digunakan dalam penegakan hukum. Sama halnya seperti gas air mata. Untuk peluru yang bisa meledak, pelarangannya tercantum dalam Deklarasi Saint Petersburg tahun 1868. Deklarasi ini melarang peluru yang berbobot kurang dari 400 gram untuk diisi bahan peledak. Artinya, peluru-peluru kaliber kecil terutama peluru senjata ringan tidak boleh diisi peledak. Deklarasi ini ditandatangani oleh beberapa negara Eropa dan juga Daulah Utsmaniyah atau sekarang Turki. Deklarasi ini kemudian diteruskan oleh Konvensi Jenewa 1864 dan Konvensi Den Haag 1889 dan 1907. Senjata berikutnya yang dilarang adalah senjata peledak dengan fragmentasi dari bahan yang sulit dideteksi, misalnya plastik.
bagian mematikan dari senjata seperti granat, peluru mortir atau peluru artileri adalah pecahan-pecahan logam yang terlontar saat meledak. Pecahan logam ini ketika masuk ke dalam tubuh mudah dideteksi baik dengan detektor logam ataupun sinar X, sehingga memudahkan pertolongan medis. Pecahan yang terbuat dari bahan semisal plastik atau kaca lebih sulit dideteksi, sehingga menyulitkan pertolongan medis. Karena itu, hal ini dilarang dalam Protokol 1 Konvensi Jenewa tahun 1981. Konvensi ini ditandatangani dan diratifikasi oleh 126 negara, termasuk Israel. Tetapi, negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei belum menandatangani konvensi ini, sehingga Indonesia belum terikat dengan larangan konvensi ini. Selain pelarangan senjata dengan pecahan yang sulit terdeteksi, konvensi ini juga melarang penggunaan senjata pembakar atau incendiary weapons. Ini termasuk penyembur api atau flamethrower dan bom fosfor yang bisa membakar. Tetapi, larangan senjata pembakar ini tidak bersifat mutlak. Senjata pembakar hanya dilarang digunakan terhadap warga sipil atau objek milik sipil. Juga, target militer yang berdekatan dengan populasi sipil yang berisiko terkena dampak serangan. Jika target militer murni yang terpisah dengan warga sipil, maka tidak dilarang. Pelarangan ini tercantum dalam Protokol 3. Ranjau darat selain dilarang dalam Traktat Ottawa, juga dilarang dalam Konvensi 1981 ini. Dalam Protokol 2, selain ranjau darat, juga dilarang penggunaan booby trap atau jebakan-jebakan, misalnya lubang jebakan yang ditancapi besi-besi runcing di bawahnya. Kemudian, ada Protokol 4 yang melarang penggunaan senjata laser yang didesain mengakibatkan kebutaan permanen. Namun, protokol ini tidak melarang penggunaan laser sebagai penanda target atau pemandu sistem peluru kendali. Meskipun kadangkala laser yang kuat ini bisa mengakibatkan kebutaan jika terkena mata, tetapi selama tidak didesain khusus untuk tujuan itu, maka tidak dilarang. Jenis senjata berikutnya yang dilarang adalah cluster bom atau bom tandan, yakni sebuah bom berukuran besar yang berisi puluhan hingga ratusan bom kecil dan bisa tersebar di area yang luas. Senjata ini dilarang karena bersifat indiscriminate atau tidak pandang bulu. Ketika dijatuhkan, maka akan menyebar di area yang luas dan menghancurkan semua yang dikenai, termasuk warga sipil. Karena daya rusaknya yang tidak pandang bulu ini, beberapa negara bersepakat untuk tidak menggunakannya dalam peperangan. Kesepakatan ini tertuang dalam Convention on Cluster Munition yang ditandatangani di Oslo, Norwegia tahun 2008. Konvensi ini ditandatangani oleh 108 negara. Indonesia termasuk negara yang menandatangani, tetapi belum meratifikasi. Negara-negara seperti Amerika, Rusia, China, Israel, India, dan Pakistan terang-terangan menolak konvensi ini. Mereka merupakan negara yang memproduksi atau telah menyimpan senjata bom klaster dalam jumlah banyak. Jadi, mereka tetap menyimpannya hingga saat ini, dan jika dibutuhkan, tetap akan digunakan. Kesimpulannya, pelarangan jenis-jenis senjata tertentu tidak berlaku menyeluruh secara global. Ini adalah kesepakatan negara-negara di dunia untuk sama-sama tidak menggunakannya jika mereka berperang. Dan biasanya, ini juga hanya berlaku antar sesama negara yang menandatangani konvensi pelarangan ini. Misalnya, penggunaan bom klaster, jika yang berperang adalah dua negara yang sama-sama menandatangani konvensi Oslo, maka keduanya tidak akan menggunakan bom klaster. Tetapi, jika berperang dengan negara yang tidak menandatangani seperti Amerika, China, atau Israel, maka jika musuhnya memakai bom klaster, kita juga tidak diharamkan menggunakannya. Sampai jumpa.